Dokter menyatakan COVID, diisolasi dan nggak boleh ditungguni itu. Tadinya di PKU Serwong karena nggak ada dokter spesialis paru-paru waktu itu, pindah ke Gombong yang ada. Pindah, jualan jengap-jengap itu, ya Allah. Tapi saya sadar bahwa saya punya peran berdoa dan tawakal. Ikhtiar itu ikhtiar semampunya. Pindah dari Serwong ke Gombong itu di oksigennya juga itu oksigen dalam darah rendah itu juga sangat bahaya katanya perawat. Alhamdulillah sampai sana aman. Setelah aman selesai rampung, Pak ini nggak boleh ditunggu nih Pak. Ini SOP-nya kayak gitu. Waduh. Dan gimana nanti kalau istri saya sangat lemah ini nggak bisa ngapa-ngapa, harus dibantu. Tapi ini SOP-nya nggak boleh. Waduh gimana ya Allah. Belum mati itu nanti saya jadi duda kalau mati. Iya kan? Kalau seorang suami istrinya mati kan duda. Iya nggak duren, keren beora. Tapi saya nggak guyonan kayak gitu sampai akhirnya terjadi dialog yang kuat. Dah saya keputusan saya harus tak tunggu nih karena aku mencintainya. Istriku, aku mencintaimu. Udah, brengsek tapi jangan lagi. Tenang, aku akan menunggumu selalu. Tenang istriku, aku akan menunggumu selalu. Nyaman dia, nyaman tapi nggak bisa bernapas sudah. Cengap itu akhirnya. Mas, tolong aku di ruqyah. Aku meruqyah. Ruqyah itu meh pada karo bacaan tahlil di NU itu. Mandiri terus tak sembuh. Ya Allah, ini aku berdoa kepadamu ya Allah, tak sembuh, tak usap-usap dadanya, tak usap-usap. Tapi orang nyambi mana kemberian. Tulus itu. Sembuh, doa, rampung, agak pendek. Tapi kumat lagi, aku nggak bisa bernafas mas. Aku sudah nih. Jadi katanya itu kayak orang berlumbang, jengap-jengap gitu ya Allah. Pasrah itu malam 1 Oktober pasarnya kayak gini, mas, aku titip nanti anak-anak di rumah ya dikawal, dia bisa ngaji, bisa ibadah, bisa sekolah. Adik, iya tenang aja tenang. Waduh kita nih bujuk pasrah kalau medeni temen, jangan medeni tapi yang orang wedi, diwedeni tapi orang wedi. Itu penting, itu PD itu perlu. Nek PD orang mampu PDPP. Apa gue PDPP? Percaya diri, pol-polan, dipolakan pokoknya kayak gitu. Akhirnya apa? Aku diskusi dengan tim perawat medis PKU Gombong. Ini kalau nggak boleh ditunggu nih, akan saya rawat di rumah sendiri dengan caraku. Mati urip urusan Gusti Allah. Oh nggak boleh kalau udah masuk rumah sakit. Kena manajemen, kena aturan gitu. Zaman COVID waktu ganas-ganas saya medin-medin akhirnya ya sudah setelah rapat dengan direktur Pak Ibnu sebenarnya Pak boleh Pak boleh khusus jenengan boleh udah, alhamdulillah boleh mati urip aku dengan istriku dalam hati tapi orang ngomong meneng baik tenan itu di malam tanggal 1 Oktober itu malam terakhir puncak-puncaknya dia sudah sangat kritis, sudah nggak bisa bernafas. Itu saya paham kalau ada senjata kita adalah berdoa. Kita berdoa yang mustajabah adalah doa seorang ibu, doanya orang banyak, kan gitu ya. Doaul arba'ina ka doail wali, dongane wong akeh. Bahasane nang balaghah itu sih doane wong 40 itu mustajabahnya selevel dengan doa waliullah. Masya Allah, saya sadar itu. Istriku sebagai pengawas agama balanya akeh banget, sekebumen, se-Jawa Tengah, nang grup-grup langsung saya minta doa restu istriku ini dalam kondisi kritis kena COVID. Wah saat itu pada ndonga, padahal jam 11-12 masih pada melek pada ndonga, akeh banget ndonga. Terus
Ibu mertua saya belum tak kabari, Dek. Soalnya yang anggota kabari melas, beliau juga kena penyakit flek itu, provokasi. Akhirnya ada ipar tak omong ini kritis banget nih, Mbak. Jamiatus Sururiah dalam kondisi krisis ini di PKU Gombong. Tolong ini minta doa orang tua, kondongan sebisa-bisanya. Wah, itu ditelepon dong. Bok, ini orang menyebutin bok, ini Mbak Urung kritis banget karena COVID. Sampai Gunung, tolong mboknya aja nangis, dong, yang penting dong. Kalau aja nangis harus dong. Donga dulu, dongane wong Jawa sing udu nyanyi lah, udu wong pinternya. Dongane, ya Allah, anakku Jamiatus Sururiah mertambah bali waras gitu dongane. Tapi dongane seorang ibu yang mengandung mustajabah bersama-sama dengan doanya orang banyak gitu. Doaul arba'ina ka doail wali, dongane ibu juga mustajabah. Begitu juga istriku orangnya solehah. Kayak gini, Mas. Seluruh panenan itu jangan hanya dikeluarkan untuk zakat. Karena itu biasanya zakat tok ya, 10%. Tapi saya kan punya sawah rodo banyak gitulah di sana, di Garapna di sana. Biasanya panen pada diterapkan dalam bentuk beras, sudah pesan sendiri. Karena sudah beras. Beras itu sudah ada beras di rumah banyak sekali. Tolong nggo sodakoh. Karena sodakoh tolak bala. Dalil kan gitu. Sedekatu ditaf'il bala. Betul. Sodakoh betul-betul menolak bala. Artinya juga gini. Orang yang sodakoh sungguh-sungguh ikhlas, Allah akan mengabulkan doanya sangat mustajabah dan akan membalas sesuai dengan rahmatnya, nya gede ya, sesuai dengan rahmatnya dan sesuai dengan kondisi kebutuhan hambanya, tanpa batas waktu dan tanpa batas jumlah. Itu biidnillah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu dalilnya begitu. Betul itu. Malam tanggal 1 Oktober jam 1 malam istriku tahu-tahu dan di luar kondisi yang sudah cengap-cengap gitu, tahu-tahu mas apa istriku, alhamdulillah aku bisa bernafas. Ya alhamdulillah, oksigennya tak pasang, tadinya dipasang nggak bisa menolak, pasang lagi ikhtiar. Masya Allah, aku bersyukur, sujud syukur kepada Allah atas pertolongan. Urip tekan sepriki, alhamdulillah. Urip, bojoku urip. Alhamdulillah. Biasanya seorang bojo angel pesan-pesan, ada satu pesan yang tidak disampaikan biasanya urip. Tapi angel satu pesan kok disampaikan biasanya mati. Biasanya gini, ngeri baik. Apa itu? Perlu disampaikan apa? Enggak usah? Enggak usah ya? Pokoknya ngerti teman. Kalau ya nanti aja lah, terakhir lah ya. Nanti apa sekarang? Nanti bok lalen ya. Udah, main temen gua nang ngaji kok janduk. Jadi panjenengan itu biasanya nggak wong wadon pesen karo wong lanang, sing lanang mati, cengap-cengap pesen karo wong wadon, satu perkara sudah disampaikan biasanya mati. Nyonya sih mantan aja mungkin juga orang pesen sih masalah itu ya, insya Allah kian urip insya Allah. Apa itu pesennya? Sampaikan apa enggak? Woi, pesannya kayak gini biasanya, Mas. Anak-anak mau di rumah TPKB, nek jenengan arep ndusumane ya boleh. Nah itu orang pesen kayak gue, berarti urip. Angger nganti pesen, waduh. Berpisahlah aku dengan kau istriku yang aku kelepek-kelepek padamu. Ya udah. Karena nggak pesen itu saya masih optimis. Insya Allah ini masih ada harapan gitu. Jadi wong tuan entonga, tongane wong akeh, terus sodakoh. Ini penting banget ya. Sodakoh. Orang sodakoh itu, masya Allah, balasannya tanpa batas waktu dan tanpa batas jumlah. Rahmatnya Allah
sesuai dengan yang dibutuhkan oleh hambanya. Ini catatan yang sangat penting itu, dan secara pengalaman sudah saya lakukan, dan itu betul-betul sampai kami rasakan rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah? Rahmat Allah itu pertolongan Allah yang maha pengasih. Artinya kalau Allah dengan sifat Ar-Rahman utawi piro-piro sifat Ar-Rahman, sifat pengasih Gusti Allah dumateng hambane adalah kabeh makhluk nek Gusti Allah baik yang beriman maupun yang kafir sama oleh Allah diberi sifat Rahman. Lihat orang kafir ya, bukan Islam, kan bahasa Al-Qur'annya kafir, bukan Islam, tapi mereka gigih dengan ilmunya, berikhtiar untuk meraih harta, berdagang dengan manajemen dagangnya, kualitas dagangannya, harganya murah, servisnya bagus, mereka kaya. Gini apa betul? Saudara kita itu orang Cina, orang Cina kafir di Kebumen menguasai dunia ekonomi. Gini apa betul? Rita Pasaraya, Coeng, Hanjan, kan nggih. Hartanya pol banyaknya itu. Itu karena sifat Rahman Allah diberikan. Siapapun orangnya yang amanah, profesional dan bersaing dengan bagus pasti dikasih gitu. Apalagi kalau kita itu ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada kasih sayang Allah khusus diberikan pada orang-orang yang beriman itu, masya Allah. Itu pengajiannya berlaku dari tekan kenen ke Friki mau ya cerita tentang takdir nggih, merubah takdir. Jadi mulai sekarang ayo rubah takdir. Jangan jadi orang yang lemah terus, karena hadis Nabi mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Kan nggih? Wong mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Gini apa betul? Maka kuat itu kita mari, jangan jadi orang yang lemah. Di desa Kejawang berapa warga Muhammadiyahnya? Tidak penting berapa warganya, tapi memang kalau kita mau beragama itu, mau berpikir itu, tidak semua orang bisa. Ini pilihan-pilihan jaringan. Biasanya orang beragama itu biasanya melu-melu. Ya apa betul? Kancane akeh, melu-melu. Kabiyu, kan kayak gitu. Jadi kita itu beragama tidak sekedar melu-melu. Walaupun enggak banyak tapi militan, kuat. Gitu apa betul? Itu kuat. Dan kita berdoa nanti tambah anggota. Tidak harus banyak tapi militan. Jadi kalau beramal juga jelas ada tuntunan syariatnya. Gitu apa betul? Gitu. Sebab kalau beramal ibadah yang tidak disyariatkan, tidak ada perintahnya itu ditolak. Gitu apa betul? Ditolak. Orang sekedar ibadah, terutama ibadah yang mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu mesti harus sunnah, jangan bid'ah. Sunnah itu artinya ada tuntunan yang jelas, dicontohkan oleh Nabi dan seterusnya. Kalau bid'ah itu mengada-ada, kan gitu. Itu yang mahdoh. Kalau yang ghairu mahdoh, bolehlah budaya-budaya yang ada kemanusiaannya bagus. Jadi mulutan umpamanya ya, sekarang kan masih bulan mulut. Kalau saya sekarang tugasnya pindah ke Poncoarno. Kemarin masih di Karangsambung. Karangsambung itu kalau Rajaban itu berkatnya gede pol. Tahun lalu ada berkat nilainya 5 juta. Diameternya 2,5 meter. Diameter wadah berkatnya nganggo burung dhuwur. Cekere 12. Ceker jago 12. Berarti pitiknya pira? 6. Itu gue kiai nih diwanten nganggo dhuwur banget sih. Dia ini wong pertanahan. Diwanten. Ndak pengulu nih beli ceker loro.
Jadi kiai, pengulu, camat dan ramil polsek itu jagong nangar terus orang nanti jagongi wong liya senajan yo ngagemi jabakan tekane keri wis ana jaga loro jaga gede-gede. Gede banget di sana. Itu tradisi. Yang nggak usah dievaluasi yang macam-macam, pokoknya di situ ada tradisi, ada silaturahmi, ada dakwah. Nilai sisi baiknya kan ngaten. Tradisi ada kumpul, cuman anggar nang Muhammadiyah langka ana rajaban mulutan gini apa betul? Karena Muhammadiyah itu kalau akan melakukan aktivitas itu berpikir dulu. Ini biayanya pira, manfaatnya apa kan kayak gitu. Wanu ngaji kayak gini orang anggap berkat pada sergap, gini apa betul? Tapi namanya Masjid Asy-Syifa Gombong, Masjid Asy-Syifa Gombong itu dulu sekitar 10 tahun yang lalu ngajinya sedikit kayak gini. Ben ngajinya akeh kepriye ya. Ngundang orang yang Muhammadiyah wong aku kok diundang seputarnya diundang karo dikasih sembako orang yang jual pas oleh kabeh. Lah wong sing sugih-sugih Muhammadiyah kayak Insinyur Guntoro, maksudnya Pak Fuad dan semuanya pada brak dibelanjakan oleh panitia. Disediakan 500 sembako bingkisan. Sing tekan 500 kurang. Maune ukur semenek. Jadi 500 kurang, sediakan lagi sampai 700. Sampai tambah terus. Itu metode dakwah. Jadi kita itu kalau berpikir jangan kotak, sing bulat, artinya sing luas. Dalam urusan sosial itu yang luas. Boleh nggak? Boleh metode dakwah. Nah sekarang hari kemarin dari Jumat pagi kan saya ngisi lagi. Sudah 10 tahun yang lalu saya sudah ngisi, sudah ada 10 kali mungkin. Itu yang datang masih banyak, sudah ada 650, sudah kayak gini, sudah medan orang Ubingisan, tapi sudah militan dan tadinya orangnya Muhammadiyah, tapi karena biasa ngaji, sekarang pada masuk Muhammadiyah, itu kan luar biasa kecerdasan sosial, boleh ditiru oleh masyarakat ke Wang, Kecamatan Seru, Wang Tuweng, Ketumainyong, Weng. Ada nggih? Ini salah satu contoh. Dan memang di Muhammadiyah itu dibiasakan berpikir sehingga ketika akan melakukan itu dipikirkan dulu. Tapi ada kalanya akses sosial dipikirkan. Kita itu minusnya di situ, minus dalam akses sosial kita jangan itu bid'ah. Zaman Nabi nggak ada peringatan Nabi, nggak ada. Tapi di situ ada metode dakwah, ada silaturahmi, ada menyenangkan para audiennya, akhirnya menjadi bagus. Contoh ini Masjid Asy-Syifa PKU Gombong itu udah kayak gitu. Kemarin hari Jumat disediakan snack 650, ternyata masih kurang. Adakan lagi hanya snack sama meja. Kemarin saya ngisi pengajian 2. Yang pertama kali Pak Fuad, mantan bupati itu. Karena beliau ketua pimpinan cabang Muhammadiyah sekarang, saya wakil ketua di bidang ekonomi, pengulu tapi dalam bidang ekonomi karena mungkin saya akan mikir bidang ekonomi. Saya PJM Kebumen, Pak Fuad PJM Kebumen. Jalan itu pengajiannya Pak Fuad, ya namanya Pak Fuad, wong cerdas dan ekonom, jadi bicara hati saja yang aksesnya ekonomi. Saya yang kemarin narasumber ya keagamaan yang macam-macam gitu. Makan bareng selesai. Itu hari Jumat. Jadi kira-kira yang datang kemarin masih sekitar 750. Orang nganggo bingkisan. Itu kan bertahap pelan-pelan. Metode dakwah gitu ya. Oke, ini mau tekan di materi ini ya, tekan merubah takdir ya. Begitu. Jadi kasus istriku menjadi sebuah pelajaran yang bagus. Jadi seorang suami itu ya tunjukkan kesetiaannya kepada istri, apalagi istri dalam saat-saat kritis seperti sedang melahirkan, sedang sakit itu butuh. Coba kalau saya ketika itu saya malah mesra-mesra, iya
Ya dek, ini istriku malah lagi sakit. Kebenaran yuk kita. Oh malah mati sisan. Selingkuh, mana gitu ya? Gini apa betul? Gimana ibu-ibu? Kalau suami setia, soleh, setia, seneng apa enggak? Senang. Jangan dongannya apa nger? Suami setia dan soleh. Orang dongo. Apa artinya? Syukurilah dengan cara didukung berdoa, ya Allah, ya Allah, jadikanlah suamiku suami yang istiqomah. Kayak gitu, jadi setia, soleh, memimpin dengan bagus gitu. Umur saya sekarang kan sudah memasuki 61. 1 Oktober ini saya masuk 61. Istriku kacek 6 tahun, baru 54 masuk 55. Usia-usia yang sudah menep cara banyune wis menep. Tapi nggak ada jaminan menep itu kemudian bergejolak lagi, nggak ada jaminan. Maka tetap harus berdoa kepada Allah, takarub kepada Allah. Kita membuat mudawamah. Mudawamah itu kebiasaan diri untuk ibadah istiqomah kepada Allah. Jadi ketika bangun tidur malam sholat tahajud dulu, kan nggih? Utamakan gitu, dijadwal dalam diri kita sendiri. Kemudian dilanjutkan sholat sunat fajar sebelum subuh. Kalau bisa sholat sunat kayak gitu di rumah. Kalau nyampe masjid orang terlambat. Kalau terlambat ya sholat sunat qobliyahnya di masjid setelah adzan. Kalau saya masih nyandap di masjid PD Aisyah, saya di Arum Pinang itu kalau sholat subuh. Sholat sunatnya di rumah. Nah setelah itu di sana habis jamaah kita duduk istiqomah, i'tikaf sambil tadarus Al-Quran sampai nunggu waktu syuruk. Ada sholat sunat 2 rakaat yang pahalanya seperti ibadah haji dan umroh. Sempurna, sempurna, sempurna. Angel, ibadah haji dan umroh yang sempurna itu angel. Sempurna itu rukunnya maksimal, wajibnya tidak ketinggalan, dan sunah-sunahnya itu ibadah haji umroh yang sempurna. Dalam hadis Nabi yang tentang sholat Isra, itu sholat setelah waktu syuruk, itu di akhir hadis dikatakan sempurna, sempurna, sempurna. Itu kalau kita kepengen memperoleh ibadah apa pahalanya dengan sholat dengan ibadah haji dan umroh, ada sholat sunat syuruk, sholat sunat Isra namanya. Itu di jadwal sekarang ada waktu syuruk, yaitu di situ sholat. Biasanya ya terbit matahari selisih 3 menit itu sholat sunat syuruk. Tapi sholatnya di masjid atau di musola yang kita habis sholat subuh, jangan keluar dari itu. Artinya di situ kita istiqomah, iktikaf, latihan mati. Loh, latihan mati gimana? Karena orang mati itu kan meninggalkan rumah, meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan harta benda, meninggalkan jabatan. Tinggalkan kita masuk ke masjid, karena masjid adalah sebaik-baik tempat. Gini apa betul? Di masjid seusahakan betah, di masjid di musola itu betah. Toh kita besok akan mati ketemu Allah. Semoga istiqomah, husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Kayak gitu. Nah itu setelah sholat sunat Isra dilanjutkan sholat duha. Sebaiknya juga di rumah. Kalau nggak sempat tadi saya di masjid Arum Pinang. Karena mau ke sini maksimal 12 rakaat, 2, nggak ada 4. Kalau tahajud itu 4. Nah, terus selesai doa Allahumma inna duha. Itu kan ikhtiar dan doa. Ikhtiarnya tetap gawe kandang ayam. Saya punya kandang ayam sekarang sedang bikin yang ketiga, mohon doa restunya ya. Muatnya baru 45.000. Nanti kalau ini jadi tambah 65.000. Itu rezeki melalui ikhtiar, niat, ikhtiar, doa, tawakal, baru yang terakhir qanaah. Qanaah itu menerima akhir final dari Allah. Orang namanya ikhtiar macam-macam itu ujiannya. Kemarin saya baru panen hari apa itu? Hari Kamis kalau nggak salah. Sedang panen itu menjelang panen terakhir,
Tiba-tiba apa yang terjadi? Listrik mati. Seluruh karyawan saya tidur bersama-sama. Wanu sudah nimbangi berapa hari udah sakit itu bersama-sama. Manajer lapangannya bilang nggak di situ. Listrik mati, alarmnya bunyi, nggak ada yang dengar. Sebentar saja, berapa menit, ayam mati 6 kuintal. Mati. Jadi jenazahnya, bangkainya itu dikubur mati. Angger ngulele ya dibakar merupakan lele. Tapi ngurung ngulele yang kayak gitu. Dilong. Kalau kita kona'ah, oh itu urusannya karo rezeki Allah, agi dilong. Enggak usah keder karo rezeki, sebab itu urusannya Gusti Allah. Kadang dikurangi. Allah nek ngurangi ya saking gampangnya. Arep ngebruki juga gampang. Iki foto ini sesuai ora? Pembokon pemain suwen iki. Kurang ngaji kesuwen. Kesuwen pemain yo wedi. Satu contoh kayak gitu. Jadi ayam 45.000 itu agar Allah beri rezeki melalui kegiatan ayam itu bisa memperoleh sekitar 50 juta. Sudah bersih, sudah untuk bayar operasional, karyawan, listrik, 50 juta. Angel boleh duit 50 juta, gini apa betul? Tapi Allah menghendaki gampang. Tapi Allah menghendaki dikurangi. Angger kita kecil karo dunia, karo rezeki. Rezeki kan dunia kan harta, tahta, wanita. Itu dunia. Itu bisa menjadi ujian bagi kita. Syukur, keluarkan zakatnya, dikeluarkan sedekahnya. Pokoknya jadi kuat. Jadi wong mukmin sing kuat ekonomi, kuat imannya, kuat akhlaknya, insya Allah menjadi aman. Lewat dunia itu. Dunia majra'atul akhirah. Dunia adalah apa? Lahan untuk memasuki alam akhirat. Di dunia itu, kalau kita di dunia kita lemah, kita ketika ada nyumbang kurang, umpamanya kayak gitu kan lemah. Maka jadilah yang kuat gitu. Kuat imannya, kuat amalnya, kuat ibadahnya, kuat akhlaknya. Tidak gampang labil dan seterusnya kayak gitu. Oke. Tadi tekan nanti kita ceritanya tentang ya, cerita istri sih. Jadi waktu saya cerita istri itu tadi ada satu kunci yang terakhir, kalau istri sudah mengatakan silakan mas nanti nikah lagi. Kalau udah kayak gitu, waduh guys menjelang mati gitu. Jadi fokusnya orang nggak nikah kok urusan belakang, orang mesti nikah lagi. Coba Habibie nggak nikah lagi kan? Sampai itu Habibie luar biasa itu, udah mukrat cerdas amal solehnya. Ketika istri mati udah menghimbau karena cerdas, seluruh muazin muaziat jangan mengirimkan ke tempat kami karangan bunga karena itu mubazir. Tapi tolong diuangkan dan dimasukkan ke panti-panti anak yatim. Masya Allah, baru kali ini pejabat besar negara yang terjadi begitu menolak karangan bunga. Tapi tolong diuangkan, disampaikan. Entah pada diuangkan disampaikan, tapi enggak, himbauannya himbauan cerdas spiritual. Kira apa betul? Itu yang kayak gitu jadikan referensi bagi kita, menjadi contoh yang bagus kayak gitu, ngerti nggih? Nah, gitu. Jadi ada satu ketika aku dialog dengan para tim perawat sama tim dokter yang menyebabkan saya boleh menunggu itu, saya bilang gini, Bapak apa nggak takut ketularan COVID? Saya jawabnya kayak gini, cintaku lebih besar daripada rasa takutku. Woi, rada kaget. Akhirnya boleh itu. Yang orang marahi lu kayak nukur cita sedikit kayaknya, cita tentang apa ya kesetiaan lah kayak gitu, kesetiaan yang perlu. Ada lagi. Kemudian sekarang kita berada di wilayah yang kayak Kejawang ini, wilayah yang membahayakan akidah. Kenapa membahayakan? Karena kita itu tadi saya lewat
nyebrang kali, kemudian ada kuburan, ya kuburan lewat ke sini. Kalau iman kita tidak kuat itu, kita itu melihat gejala alam bisa merubah akidah. Sebab manusia itu kan suka lemah itu, gampang lemah imannya. Ketika ada makamnya orang sakti, ada nggak di situ makam orang sakti? Ada ya, yang kadang-kadang dipuji-puji kalau masyarakat itu. Orang kalau mau mantu sesaji, itu sering ada itu di Jelgiwinangun namanya Kiai Geseng. Kiai Geseng, jeneng gue di Poncoarno di dekat kantor saya itu namanya Mbah Brojo Musti, Brojo Mukti mbok. Itu kalau orang mau mantu, mau punya hajat, datang ke situ membawa sesaji, dan sesajinya itu bagus, ingkung tumpeng gede, jerona ingkung jago. Di sampingnya nang anu tahu dadi bocah angon sih, nah, angon itu ketika ada orang mantu ngambil itu bocah, jenis bocah mangan, ngerti kan mangan, lumayan ini. Dan di sana diminta, ya syirik juga, Mbah Brojo Mukti, kula badhe nyuwun lorodanipun. Bahasane mbok lorodan sih, mungkin sajajine tak lorot mbok. Dan itu gedang ambon gede-gede, orang tahu mang gedang ambon gede-gede, soalnya ramaku adol gedang paling betiti nih, betiti pero sing cilik banget kae, sehingga didol kabeh nggo madang pi kurang, kan nggih. Tapi anggur makan sesuatu, gedang ambon gede-gede, ingkungnya gede-gede, mayoran, padahal anggur kita makan sesaji yang sudah dipersembahkan untuk suatu hal haram hukumnya, kan nggih. Yang ini orang ngerti haram lah, ngerti lumayan bergizi nang maratu madang. Ya istighfar lah, moga-moga dosa-dosa lalu kita orang ngerti anu lemah ya diampuni, ngaten nggih. Amin Allahumma. Gitu. Nah, ini saya terangkan. Ini bisa merubah akidah dari tauhid la ilaha illallah menjadi syirik. Kenapa? Karena alam. Jadi kita dalam persoalan beriman itu ada yang disebut dengan imanensi, ada yang transendensi. Itu ilmu kalam, ini ilmu kalam. Metu ilmu nih ngaji nang UIN Jogja itu. Apa itu imanensi? Apa itu transendensi? Nah, ini pernah terjadi dialog antara Sunan Kalijaga dengan Syekh Siti Jenar. Ini ajaran tasawuf ini. Ya sedikit-sedikit mengenal orang apa ya. Waktu ini sih mbok, waktu ini masih kata? Ya wis, ora apa-apa. Sing ati nyong domai karo jenengan. Syekh Siti Jenar itu kon rapat karo para wali-wali ora gelem. Karena apa? Nah itu. Oke, nah lewat ini. Monggo. Iki anu jagoan prewat jenengan bengkir. Ora. Syekh Siti Jenar itu bilang begini, mau rapat apa itu? Ini mau rapat membicarakan tentang wahdatul wujud, kesatuan manunggaling Gusti. Jadi Gusti Allah manunggal karo manungsa. Setiap orang mestinya harus ada di dalam hati kita bahwa Allah ada di dalam hati kita. La ilaha illallah itu ada di dalam hati kita. Tapi di situ bukan berarti imanensi. Imanensi itu ini loh. Imanensi bismillah kalau tak imanensi sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, imanensi kan anak teh ya. Anak teh anak banyu. Wedang lan wis mateng ya. Terus anak gula. Setelah dimasukkan ke dalam satu gelas, diudak-udak, menyatu, mungkin apa betul? Bisa dipisahkan lagi enggak? Masa? Masa ora bisa? Yakin ora bisa? Yakin. Ya ora pinter ku jeneng.